video presentasi kelompok kami dari Program Studi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RT Poliklinik APP Jakarta. Hari ini kami bertiga, aku Kirana, aku Salwa, aku Valencia, bakal bedah tuntas salah satu sistem paling penting dalam dunia ekspor-impor di Indonesia, yaitu CISA. Nah, teman-teman pernah mikir gak sih, dengan kegiatan ekspor impor yang makin padat, gimana caranya bea cukai memproses dokumen super banyak itu dengan cepat? Dulu, waktu sistemnya masih manual berbasis kertas, layanan itu lama, kurang efisien, dan rentan banget menjadi kesalahan administrasi. Nah, betul banget. Makanya sebagai langkah modernisasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan meluncurkan CISA sebagai solusi digital. Nah, apa sih CISA? Nah, CISA adalah singkatan dari Custom Excise Information System and Automation. Ini adalah sistem berbasis teknologi informasi yang mengelola seluruh proses kepabeanan secara elektronik, mulai dari pengajuan dokumen, pemeriksaan, sampai pembayaran bea masuk dan juga pajak secara online. Ada 3 konsep utama yang mendasari CISA. Yang pertama itu ada digitalisasi, mengubah sistem kertas menjadi elektronik agar data itu gampang diakses. Yang kedua ada otomatisasi, menggunakan komputer untuk memproses data secara otomatis untuk meminimalkan human error. Dan yang ketiga ada integrasi sistem, dia menghubungkan CISA dengan sistem lain seperti INSW atau Indonesia National Single Window supaya pertukaran data agar antar instansi jauh lebih cepat. Perkembangan CISA ini lewat proses yang panjang loh, seperti yang dibilang tadi. Sebelum ada CISA, semua serba manual. Pelaku usaha harus datang langsung ke kantor bea cukai, jadi buang-buang waktu. Lalu pada awal tahun 2000-an, digitalisasi mulai masuk dengan sistem EDI atau Electronic Data Interchange. Konsep ini membantu kirim data cepat, tapi sayangnya belum terintegrasi penuh. Barulah di awal tahun 2010-an, CISA resmi dikembangkan sehingga pelaku usaha bisa mengajukan PIB, pemberitahuan impor barang, dan PEB, pemberitahuan ekspor barang secara online. Sekarang, kita sudah masuk di era CISA 4.0. Sejak sekitar tahun 2018, sistemnya sudah berbasis online penuh, terintegrasi langsung dengan INSW, serta dilengkapi otomatisasi manajemen risiko. Terus, gimana sih sistem kerja CISA sehari-hari? Prosesnya ada 4 tahap. Yang pertama, penginputan. Eksportir atau importir memasukkan data barang, nilai, negara asal, dan dokumennya ke sistem. Yang kedua, verifikasi otomatis. Sistem langsung mengecek kesesuaian data secara otomatis. Yang ketiga, penentuan jalur. Berdasarkan tingkat risiko, sistem bakal menentukan jalur pemeriksaan. Ada jalur hijau, langsung lolos tanpa pemeriksaan fisik. Yang kedua, jalur kuning, pemeriksaan dokumen. Yang ketiga, jalur merah, barang harus diperiksa fisiknya. Yang keempat, pembayaran dan pengeluaran. Pembayaran bea dan pajak dilakukan secara elektronik lewat bank, baru deh barangnya bisa jalan. Untuk mendukung semua itu, CISA dibekali 4 fitur andalan. Yang pertama, CISA Ekspor untuk PEB, CISA Impor untuk PIB, CISA Manifest untuk mencatat alur keluar masuk barang, dan CISA Billing untuk bayar-bayar secara elektronik. Nah, sebagai sistem digital, CISA juga punya banyak kelebihan, mulai dari hemat waktu dan biaya operasional, meminimalkan kesalahan, dan transparan karena bisa menjadi track real time hingga mempermudah koordinasi antar lembaga. Tapi di balik kelebihannya tetap ada tantangannya ya. CISA ini sangat bergantung pada kestabilan internet. Jadi kalau sistemnya lagi ada gangguan atau down, pelayanan bisa terlambat. Nah, selain itu, resiko keamanan cyber seperti kebocoran data, infrastruktur teknologi yang belum merata di semua daerah, serta tidak semua pengguna paham secara pakai teknologinya. Kesimpulannya, bagi pemerintah, CISA meningkatkan pengawasan dan penerimaan negara. Sedangkan bagi pelaku usaha, sistem ini bikin proses bisnis jadi super efisien. CISA adalah langkah maju yang besar bagi reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi perdagangan internasional Indonesia. Sekian pemaparan materi CISA dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.